Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Pandika, NPM 19103060001 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 5 dari kelas 01. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai grup isometri. Menurut definisi 6.2, suatu himpunan S bukan sama dengan himpunan kosong, dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya untuk setiap A, B, elemen S, A komposisi B komposisi S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya untuk setiap A, B, C elemen S, A komposisi B dikomposisikan C sama dengan A komposisi B dikomposisikan C. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S. Artinya, terdapat E elemen S untuk setiap A elemen S, maka A komposisi E sama dengan E komposisi A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, untuk setiap A elemen S, terdapat B elemen S, maka A komposisi B sama dengan B komposisi A sama dengan E. Misalkan S adalah himpunan transformasi, dan komposisi adalah operasi komposisi. Nah, apakah S komposisi merupakan grup? Untuk mengecek dipenuhi atau tidaknya keempat aksioma grup tersebut, pengecekannya kita dapat gunakan teorema-teorema yang telah dibahas pada modul-modul terdahulu. Yang pertama, aksioma 1, ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2, komposisi T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 komposisi T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Menurut aksioma 2, ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu T1 komposisi T2, komposisi T3 sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3. Jadi, aksioma kedua dipenuhi. Menurut aksioma 3, ada transformasi identitas I yang didefinisikan IP sama dengan P untuk setiap P elemen V. Jelas I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T menurut teorema. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Selanjutnya, menurut aksioma 4, ambil T elemen S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I, atau untuk setiap T elemen S. Terdapat T inverse elemen S sehingga T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Jadi, eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka S komposisi adalah grup. Grup S komposisi disebut pula grup transformasi, sebab S merupakan transformasi. Berikut ini akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Misal kita bentuk himpunan C sama dengan mu TI. Kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T merupakan transformasi menurut teorema. Pemetaan identitas I juga didefinisikan IP sama dengan P untuk setiap P di bidang, merupakan transformasi menurut teorema. Jadi, C sama dengan mu TI merupakan himpunan bagian dari S. Jadi, dapat ditulis C himpunan bagian S atau C subset S. Akan diperiksa bahwa C sama dengan mu TI terhadap operasi komposisi yang dinotasikan C komposisi merupakan grup. Menurut aksioma 1, menurut teorema, mu T komposisi mu T sama dengan I karena pencerminan involusi. Mu T
Komposisi I sama dengan I komposisi mu T sama dengan mu T untuk sebarang mu T, dan I komposisi I sama dengan I. Dengan demikian komposisi dua unsur sebarang DJ adalah juga DJ, jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Menurut aksioma 2, karena mu T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif atau teorema. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Menurut aksioma 3, jelas I merupakan netral atau identitas untuk operasi komposisi DJ, sebab untuk setiap X elemen C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X sesuai teorema. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Menurut aksioma 4, karena mu T dan I transformasi, maka mu T sama dengan I mempunyai balikan menurut teorema. Kita tahu bahwa mu T komposisi mu T sama dengan I karena pencerminan involusi, jadi mu T inverse sama dengan mu T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk setiap X elemen C terdapat Y elemen S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan identitas. Nah, berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma grup dipenuhi. Berikut akan kita perlihatkan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi membentuk grup karena ada beberapa isometri yang belum diperlihatkan hasil komposisinya, maka terlebih dahulu akan kita perhatikan komposisi tersebut. Ada 4 isometri dasar yang telah dibahas terdahulu. Keempat isometri dimaksud adalah pencerminan, translasi, rotasi, refleksi, geser. Dari keempat isometri di atas, yang termasuk isometri langsung adalah rotasi dan translasi. Sementara itu yang termasuk isometri lawan adalah pencerminan atau refleksi dan refleksi geser. Nah, telah kita bahas pula mengenai dua komposisi pencerminan yang dapat membentuk suatu translasi atau rotasi. Nah, kapan hal tersebut terjadi? Sementara itu, komposisi dari sepasang refleksi, translasi, dan rotasi menghasilkan refleksi geser. Bagaimana jika kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan salah satu di antara refleksi, translasi, rotasi, atau dengan refleksi geser sendiri? Apakah terbentuk isometri yang baru? Nah, untuk hal itu, maka kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan translasi. Nah, menurut beberapa uraian yang terdapat pada modul ini, dapat saya simpulkan bahwa terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, komposisi refleksi geser dengan translasi adalah sebuah refleksi atau refleksi geser. Yang kedua, komposisi refleksi geser dengan refleksi adalah sebuah translasi atau rotasi. Yang ketiga, komposisi antar refleksi geser dengan rotasi adalah refleksi geser atau pencerminan. Dan yang keempat, komposisi dua refleksi geser adalah sebuah translasi atau rotasi. Nah, kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas tadi dapat juga dilihat dan dipelajari pada tabel 6.1. Nah, tabel ini juga disebut tabel Cayley dengan operasi komposisi isometri. Nama Cayley diambil dari nama orang yang mengemukakan ide pertama mengenai model hasil operasi dalam bentuk tabel seperti di atas, yaitu Arthur Cayley. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada isometri lain sebagai hasil komposisi dua buah isometri yang telah kita bahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dengan demikian, kita dapat memperoleh teorema 6.9. Nah, teorema 6.9 ini berbunyi himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi.
Dengan menggunakan teorema 6.9, maka bila kita bentuk komposisi terhingga dari isometri-isometri pada G, hasilnya selalu pada G. Maka dari itu, tak ada isometri lain selain isometri yang ada pada G. Nah, bagaimana mengenai setengah putaran? Anda sudah tahu bahwa setengah putaran itu adalah sebuah rotasi yang pusatnya adalah titik pusat setengah putaran itu dan besar sudutnya adalah min 180 derajat dan atau 180 derajat, maka jelas isometri ini juga merupakan anggota G. Kita kembali ke pernyataan semula, yaitu kita akan memperhatikan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Apabila G himpunan dan yang dimaksud komposisi adalah operasinya, apakah G komposisi merupakan grup? Nah, untuk itu kita periksa sebagai berikut. Nah, menurut aksioma 1, menurut teorema di atas operasi komposisi tertutup pada G, jadi aksioma 1 dipenuhi. Untuk aksioma 2, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, operasi komposisi bersifat asosiatif, jadi aksioma 2 dipenuhi. Kemudian menurut aksioma 3, identitasnya adalah I dengan IX sama dengan X. Anda telah mengetahui bahwa transformasi identitas I seperti di atas merupakan isometri. Jadi, aksioma 3 dipenuhi. Kemudian, dari aksioma 4, isometri-isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G memiliki balikan. Misal, mu T, balikannya mu T. Rho AB balikannya Rho A min P. Gamma AB balikannya Gamma BA dan Gamma CD mu V balikannya adalah mu V Gamma CD. Dengan demikian aksioma yang keempat dipenuhi. Keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka G komposisi merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G komposisi merupakan grup isometri. Nah, Anda coba lihat kembali contoh grup C komposisi dan S komposisi pada halaman 6.19 dan 6.20. Karena C himpunan bagian S, maka grup C komposisi merupakan subgrup dari grup S komposisi. Selanjutnya menurut definisi 6.3, jika H himpunan bagian G dengan H bukan sama dengan himpunan kosong, G komposisi adalah grup, dan jika H komposisi grup, maka H komposisi disebut subgrup dari grup G komposisi. Nah, berikut ini ada contoh subset-subset dari himpunan isometri dengan operasi komposisi yang membentuk grup. Pada contoh 6.3, himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Pada T dapat ditulis T sama dengan gamma NaB dengan N bilangan bulat, dan komposisi adalah operasi komposisi. Periksa apakah T komposisi merupakan grup. Nah, untuk penyelesaiannya, pada aksioma yang pertama, menurut teorema, operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi. Untuk jelasnya, Anda coba lihat kembali sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Kemudian untuk aksioma 2, juga menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Kemudian aksioma 3, translasi gamma NaB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma 0AB merupakan identitas, sehingga gamma NaB komposisi gamma 0AB sama dengan gamma 0AB komposisi gamma NaB sama dengan gamma NaB. Jadi identitasnya ada, yaitu gamma 0AB. Kemudian menurut aksioma 4, balikan dari gamma NaB adalah gamma min NaB, sebab gamma NaB komposisi gamma min NaB adalah sama dengan gamma min NaB komposisi gamma NaB, sehingga sama dengan gamma 0AB. Jadi ada inverse atau balikan untuk setiap translasi
gamma NaB, yaitu gamma min NaB. Nah, karena aksioma 1 sampai dengan aksioma 4 dipenuhi, maka T komposisi merupakan grup. Karena T himpunan bagian G, di mana G komposisi dan T komposisi grup, maka T komposisi disebut subgrup dari grup G komposisi atau himpunan translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Nah, sekian pemaparan materi mengenai grup isometri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.